Work based learning itu kan tipenya banyak, Mas Wahyu. Ya, work based learning banyak sekali. Jadi ada magang, ada apa? Intensif, ada praktek industri, ada PKL, ada macam-macam. Ya, kalau masih dalam arti work based learning ini masih umum sekali. Ini kalau saya punya usul, ini difokuskan aja, ya akan mengembangkan BBL yang mana, karena BBL di sini masih umum sekali. Tapi kalau melihat fokusnya di sini, itu yang akan dikembangkan model assessment, tapi BBL-nya ya mestinya harus spesifik, sebab kalau untuk BBL semuanya mungkin tidak bisa. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Apa enggak model, apa ya istilahnya, pengembangan model intensif keahlian kompetensi teknik pemesinan, atau memang ini akan fokus ke assessment-nya. Kalau pengembangan model WBL-nya, salah satu WBL-nya, mungkin nggak begitu sulit. Ya, sama sulitnya, tapi mungkin nggak begitu sulit, sesulit pengembangan assessment-nya. Ini dipikirkan aja dulu. Ya, nanti akan bisa fokus ke assessment, bagus juga. Ya, bagus juga. Nanti mana yang paling cocok. Tapi BBL-nya dipilih salah satu. Ya. Yang ada di SMK itu yang sering dipakai yang jenis apa, Mas Wahyu, BBL-nya? Halo? Halo, Mas Wahyu? Iya, Prof. Itu kalau di SMK yang sering dikembangkan saat ini, yang sering dipakai BBL itu yang jenis apa? Praktek lapangan, praktek industri, atau Yang praktek prakerin itu, Prof. PKL. Nah, praktek prakerin. Nah, itu makanya pilih salah satu yang mana, atau akan melihat atau akan mengembangkan yang sudah dipakai sekarang ini, yang prakerin, tapi assessment-nya dikembangkan. Itu ya bisa saja. Assessment-nya dikembangkan bisa saja. Ya. Atau mau melihat apa istilahnya, atau mau mengembangkan model salah satu WBL untuk kompetensi keahlian teknik pemesinan, itu ya bisa. Nah, itu mana yang nanti kira-kira yang apa ya, yang sulit, yang seperti apa, itu kan Mas Wahyu bisa tahu. Kalau kita mengembangkan assessment, teorinya gimana? Dukungan teori, kemudian teori-teori pengukuran, evaluasinya dikuasai tidak. Nah, itu bisa pakai pertimbangan. Kalau mengembangkan model prakerinya, bagaimana teori dukungannya, mencarinya dan lain sebagainya mudah atau tidak. Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Oke. Ini dari hal-hal yang nampak. Jadi dari tema ini baik, ya baik juga, ya. Kalau memang sudah mantap ya nggak apa-apa. Tapi BBL-nya difokuskan, ya, jangan umum seperti ini. Jadi assessment kompetensi prakerin gitu aja, atau magang industri atau apa ya pada SMK, itu bisa saja. Mungkin Mas Wahyu sudah punya apa bekal untuk mengembangkan assessment ini. Ya.
Nah mungkin itu Prof. Berwin dari tema ini masih apa ya, masih luas banget ini. Nanti kesulitan nanti Mas Wahyu. Baik, terima kasih Prof. Thomas, Mas Wahyu, paling tidak sudah ada gambaran ya. Kalau sudah ada yang ditulis itu kan nanti ada bahan kita-kita ini untuk memberikan masukan gitu ya. Memang betul Mas Wahyu, jadi kalau model assessment kompetensi ini, walaupun mungkin Mas Wahyu tertarik itu ya, cuman ini couplingnya itu coupling ya. Coupling S3 ya Bang. Untuk BAP gitu ya, sehingga kalau saya mah usul seperti apakah penjenengan mau mengembangkan model ya, pengembangan model work-based learning itu pilih saja apa sistem magangnya apa, kemudian seperti teaching factory itu kan juga bentuk salah satu bentuk work-based learning gitu ya. Ya, Betul. kemudian kalau penjenengan tidak mengembangkan boleh memotret gitu ya, motret. Jadi apakah sistem magang sekarang itu atau prakerin sekarang itu di beberapa SMK itu sudah efektif atau belum? Jadi efektivitas pelaksanaan prakerin di SMK bla 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 daerah istimewa Yogyakarta misalnya. Jadi nanti dipotret efektivitasnya itu dilihat dari tujuan prakerin itu apa saja. Apakah tujuan itu tercapai atau tidak? Kalau tidak tercapai berarti efektif. Nah, prakerin itu kan ada peningkatan kompetensi kan, itu kan ada yang prakerin itu nanti harus sampai dengan uji sertifikasi keahlian. Artinya semua peserta prakerin itu harus mendapatkan sertifikat keahlian. Nah, kalau sampai di situ terlaksana atau tidak? Kalau terlaksana dan siswa-siswa sudah diuji kompetensinya oleh industri berarti efektif. Nanti efektivitas itu Mas Wahyu membuat kriteria. Nah, kriteria itu didasarkan kepada sasaran prakerin atau tujuan prakerin. Itu kalau penjenengan mau memotret efektivitas pelaksanaan prakerin loh ya. Tapi kalau penjenengan mau mengembangkan model, boleh. Model prakerin yang seperti apa? Ya, yang nanti penjenengan kembangkan. Nah, nanti memang yang namanya penelitian pengembangan itu kan menghasilkan produk. Nah, produk hasil pengembangan itu memang harus divalidasi untuk melihat apakah layak atau tidak model yang dikembangkan itu. Nah, siapa yang mengatakan layak tidaknya adalah ahli. Ahli apa? Ahli di bidang materi pemesinan dan ahli di bidang tadi pembelajaran yang berkaitan dengan prakerin. Kemudian setelah valid ya, dinyatakan valid oleh ahli dengan menyatakan sangat layak ini model ini bagus itu ya, baru diuji coba untuk melihat efektivitasnya. Nah, untuk melihat efektivitas itu uji coba terpakai pada siswa. Masalah FGD tadi saudara tanyakan, kalau FGD itu memang itu dalam pengembangan itu kan ada model namanya model konseptual. Model konseptual itu setelah saudara mengkaji teori, saya ingin mengembangkan seperti ini. Nah, kemudian itu di FGD-kan untuk mendapatkan masukan-masukan para ahli, ya ahli baik itu guru, instruktur, dan mungkin juga ahli materi, ada media dan sebagainya. Nanti setelah hasil FGD baru model muncullah atau dihasilkan model hipotetik. Nah, model hipotetik itu diuji cobakan di lapangan kepada user untuk melihat efektivitasnya. Tetapi untuk S2 tidak sampai di situ ya. S2 cukup uji validasi saja. Uji ahli materi, ahli media, dan uji efektivitas di lapangan. Uji efektivitas di lapangan
lapangan itu pun karena ini masa pandemi sehingga boleh hanya sampai pada respon. Jadi bagaimana tanggapan siswa terhadap model yang dikembangkan itu. Boleh, tidak hanya siswa yang memberikan respon, gurunya atau instrukturnya, tapi sampai pada respon. Karena apa? Mungkin tidak ya sulit untuk mendapatkan ya situasi langsung apalagi ya kecuali nanti kalau misalnya pas penelitian ini nanti setelah bulan April itu sudah masuk semua, itu boleh saja gitu ya setelah bulan Juli ya. Setelah bulan Juli pembelajaran dari luring gitu. Jadi itu Mas, kalau kita wajib itu karena harus ada model konseptualnya seperti apa, modelnya seperti apa, sampai dengan model hasil pengembangan. Tapi kalau untuk S2 ya tidak sampai di situ, sehingga ada perbedaan antara batas S2 sejauh mana dan S3 sejauh mana. Jadi monggo Mas Wahyu nanti didiskusikan lagi dengan pembimbing atau sudah ada pembimbing ya. Jadi batas-batasnya apakah mau membuat aktivitas sekarang diselenggarakan prakerja atau mau mengembangkan model penyelenggaraan prakerja. Ya itu boleh-boleh saja. Tapi kalau model assessment ya dipikir dulu ya, karena model assessment itu satu itu di luar ya garis PTKA, nanti di luar program kalian PAP itu penelitian evaluasi dan pengukuran. Sementara memang teorinya saya kira ya nanti Mas Wahyu harus ya belajar dulu tentang model-model assessment ya, dan juga ya teori dasar tentang assessment itu. Saya kira itu Mas Wahyu. Halo. Baik, Prof. Ya. Terima kasih atas masukan yang sangat bermanfaat. Nanti memang kemarin juga sempat diskusi sama kakak tingkat, memang dilihat dari judulnya itu terlalu terlalu lebar banget, dan untuk S2 dianggap belum saatnya seperti itu. Yang penting bukan saatnya itu, saatnya kasih, Prof. Tidak masalah, tapi jangan sampai melompat pagarnya itu ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Sekarang mungkin itu saja. Apakah ada yang perlu di teman-teman sharing? Ya, WA bisa sharing, ya saran-saran bisa langsung lah. Ya, sekarang yang diteruskan yang lain. Mas Ade sudah siap? Pak Ade, ya silahkan Pak Ade. Mas Wahyu hostnya diberikan Pak Ade. Prof, mohon maaf Prof. Ade baru bikin kerangka berpikirnya, boleh Prof? Kerangka berpikir itu kan latar belakang jelas. Ya maksudnya ini Prof, belum dituliskan ke paragraf pendahuluannya, tapi ya silakan aja. Ya silakan. Ya Prof. Mas Wahyu bisa tolong share itunya Mas, hostnya. Wahyu, hostnya diberikan Mas Ade. Ya, bentar Prof.